kami berdua dengan Pak Goran ini ditunjuk sebagai berkapasitas sebagai pengajar. Tapi sebenarnya kami tidak perlu mengajar lagi kalian, pasti kalian sudah tahu. Hidup berumah tangganya kami memberi petuah saja tentang hidup berkeluarga. Jadi petuah ini yang sangat perlu untuk kalian, ya, orang baru berumah tangga ini pasti ibaratnya baru mau menempuh, mau mendayung sampan. Bagaimana mendayung sampan ini supaya sampan ini bisa lurus jalannya, tidak oleng dan tidak karam sampai ke suatu tujuan yang diinginkan, suatu pulau impian. Jadi ini kiasan yang memang selalu diberi petuah kepada mempelai perkawinan ini, mempelai hidup berumah tangga yang baru. Jadi intinya perkawinan ini harus dipertahankan. Jadi tadi pagi kalian sudah mengucap janji di atas kitab suci di depan Tuhan dan di depan imam. Kalian sudah berjanji tidak akan mengingkari janji itu. Ini sebagai awal. Jadi dari situ kalian harus berpikir bahwa bagaimana hidup berumah tangga. Jadi berumah tangga ini harus punya tata krama. Kalian berdua memang kalau soal kesehatan tidak perlu ditanya lagi dengan kalian. Tidak perlu lagi kami sampaikan gimana sih merawat seorang anak demam, rasanya sudah tidak perlu lagi. Pasti kalian sudah tahu. Karena kalian berdua ini memang aktivis kesehatan, jadi bekerja di kesehatan. Hidup berumah tangga ini harus dimulai dengan rasa saling mencintai. Saya kira rasa saling mencintai itu sudah kalian lakukan selama pacaran, itu pasti tidak ada kata-kata yang menyakitkan yang keluar dari mulut kalian masing-masing. Tapi nanti berumah tangga suatu saat kalau kalian ini berjalan kaki tersentuh, misalnya saya aduh sakit ke saya, pasti gitu ya. Tapi kalau dalam rumah tangga tidak jarang orang, mudah-mudahan tidak terjadi pada kalian. Setelah kakinya kena batu itu, mata kau kemana? Itu sudah menunjukkan bahwa ya kasih sayang itu sudah mulai luntur. Nah, kasih sayang itu mulai harus dibina, harus dipertahankan satu sama lain. Itu salah satu contoh yang umum orang katakan, tapi banyak hal contoh-contoh lagi. Nanti beberapa bulan kemudian tidur saling membelakangi teman, saling membelakangi suami istri, itu sudah menunjukkan suatu ciri-ciri yang tidak baik. Kalian harus bisa mengendalikan diri dan berdoa kepada Tuhan. Jadi kalau kalian ya masing-masing, saya tidak hanya menasihat dulu saja, tapi bagi kalian berdua, inti dari ini kalian harus saling menghargai, saling menghormati, baik kepada mertua, kepada bapak ibu, kepada saudara, adik-adik, paman dan lain sebagainya. Kalian harus hormati, karena adanya mereka itu adalah kalian itu. Dengan adanya mereka itu kalian ada. Jadi harus saling menghargai. Jadi jangan nanti karena saya tidak tahu ya, saya tinggal di sini, nanti dia bilang, bang, ayo kita tempat bapak sana. Udah, kau pergi saja. Jangan begitu. Itu jangan sama sekali. Jangan terjadi hal yang seperti itu. Jadi ini memang hidup rumah tangga itulah saling menghargai, saling menghormati. Tadi malam juga saya sudah katakan hal seperti itu. Jadi bapak Sela, mama Sela adalah mama Ugul, bapak Ugul dan adik-adiknya itu juga adalah bapak dan adik-adik dari Sela juga.
Ini. Jadi kalau mau pergi satu sama lain, mau pergi kerja, ya, mungkin kerjanya yang satu ke kiri, satu ke kanan, ya bilang, jadi permisi. Kalau dulu mau pergi, misal tengah malam, pasti ada tugas, bilang ke istri, abang Leonard pergi ke sini, jangan sampai dibilang. Begitu juga Sela harus dapat restu. Nah, kalau Sela mau pergi, tidak akan mungkin udah pergi, kau pasti akan diantar kalau dibilang ini. Jadi tidak mudah sebenarnya, tapi kalau kita dengan hati nurani juga tidak sulit. Hidup seperti hidup berumah tangga, seperti Bapak sudah berapa puluh tahun berumah tangga, ada ayah maja sampai kalian juga tidak kemana-mana, dibina dan lain sebagainya juga begitu dari Pak Manik dan Ibu. Nah, kita lihat ya, orang tua kalian patut jadi kalian panutan. Orang tua kalian tidak pernah hingga saat ini tersangkut oleh masalah adat. Walaupun ada duri di dalam keluarga, tapi duri itu bisa dicabut. Jadi harapan saya, ada duri di antara kalian berdua itu bisa dicabut. Kalian harus terus terang terbuka. Sekarang kalian boleh buka semuanya. Apa yang menjadi rahasia, ya kalau rahasia yang tidak perlu orang tahu, tidak perlu dikasih tahu. Tapi apa di antara kalian itu tidak ada lagi rahasia. Jangan sampai besok lusa HP itu masing-masing HP, karena HP ini bisa baik, bisa membawa kita untuk bahagia. HP itu juga bisa menjadi duri, bisa memecah belah keluarga. Jangan sampai HP kalian berdua itu tidak boleh dilihat satu sama lain. Itu sulit rasanya. Karena di HP ini kadang-kadang ada rahasia di situ. Jadi baiknya saya katakan jangan menyimpan rahasia itu di dalam HP. Karena itu akan menjadi pecah belah kalian. Jadi ini memang hal yang patut kalian pikirkan. Ya. Kalian memang punya pendidikan. Jadi jangan satu sama lain itu ya juga harus saling mengisi. Ya. Kalau misalnya Sela ini bangunnya misal terlambat, diberitahu, ayo kita bangun awal deh, jangan dimarah, tidak boleh. Membina itu tidak dengan marah. Guru saja, bapak ini guru, ibu juga guru, pasti dia tidak akan marah kepada murid. Tapi pengajar marah itu nadanya marah, tetap sebenarnya pengajar. Jadi seperti itu. Contohilah teladan orang tua. Ini. Jadi orang tua itu dengan penuh kasih sayang, ya, untuk membina kalian bisa jadi orang. Kalau orang tua masih bodoh, kalian itu tidak akan punya pendidikan. Kalau orang tua seperti itu namanya cinta kasih sayang itu tadi. Nah, oleh sebab itu saya katakan jadikanlah itu untuk kalian menempuh hidup keluarga ini. Karena nanti kalian berdua ini oleh Temenggung nanti akan dijelaskan, akan diberi tahu bahwa hidup berumah tangga ini ada. Kalau salah begini adatnya bagaimana, kalau begini adatnya bagaimana, nanti kalian akan dengar. Saya tidak mencampuri untuk masalah itu, tapi nanti Temenggung akan menjelaskan adat orang berumah tangga menurut adat. Jadi oleh sebab itu, kalau orang Dayak, saya katakan orang Dayak, khusus suku Dayak Kota, kalau ada terjadi perkawinan, harus ada perbayar. Karena kalau hanya di gereja pulang itu resepsi, habis itu selesai. Kalian tidak akan mendapati kedua adat itu. Bagaimana ada orang selingkuh, hati itu ada. Itu. Jadi oleh sebab itu saya katakan tadi,
Jangan sampai kalian lagi buang jauh-jauh orang yang dulu mungkin mantan dan lain sebagainya. Jangan kalian simpan lagi. Karena kalau terjadi selingkuh, adat selingkuh menurut suku Dayak Tompang ini, tailnya kecil tapi nangis isi membayar adat itu. Tailnya kecil. Tapi untuk isi adat selingkuh itu, mungkin 1 bulan kalian disuruh nyari, bahannya tidak akan ketemu. Itu. Oleh sebab itu, supaya mempertahankan rumah tangga ini. Ya, kalau sekedar ngobrol dengan mantan dan lain sebagainya, kalian berdua, tidak apa-apa, jangan diambil hati yang seperti itu. Tapi jangan terlalu jauh. Kadang-kala ada orang, kalian sudah berkeluarga, lihat mantan malah kan dari istri saya atau dari suami saya in ganteng, jangan dipelihara, namanya mantan ya, mantan. Jadi jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Jadi intinya ya, saya bukan mengajar buaya berenang ke telan, tapi kalian mulai detik ini kalian harus paham hidup berkeluarga, harus saling menghormati, saling menghargai, saling bertegur sapa. Yang terpenting punya etika terhadap orang tua. Itu harus. Kalau kita orang Dayak mengatakan, kalau kita tidak hormat kepada orang tua, tulah. Tahu tulah? Tulah itu bukan itulah, tapi tulah. Walah kata orang. Nah, tulah itu. Jadi orang tulah itu 1001 macam. Tidak dapat disebut. Bisa dapat bahaya, bisa hidupnya melarat, bisa dan lain sebagainya. Jadi orang yang tidak hormat kepada orang tua, tidak jarang orang itu hidup melarat. Walaupun harta bendanya banyak, tapi habis dan lain sebagainya. Itu tulah namanya. Oleh sebab itu hargailah orang tua. Hargailah sanak famili, sanak keluarga. Kalian berdua ini sudah diterima oleh kedua keluarga yang sukunya berbeda, tapi sudah diterima masing-masing ke dalam keluarga suku itu tadi. Nah, jadi ini yang paling penting kalian ya, kalian jalankan supaya sampan kalian ini tidak karam di tengah jalan sampai kepada tujuan. Kalau ada sesuatu keinginan dan lain sebagainya, beritahu kepada orang tua. Beritahu, misalnya suatu saat kalian merasa sudah mapan, mau berumah tangga sendiri, mau mandiri, ceritakan dengan baik kepada orang tua. Jangan membelakangi orang tua, tidak boleh, tidak baik. Itulah yang saya katakan. Jadi saya kira tidak perlu saya terlalu panjang untuk nasihat kalian. Di jari kalian itu sudah melingkar cincin satu sama lain. Jadi cincin itu akan kalian jadikan sampai hayat kalian di dunia ini. Jadi kalian tetap hormatilah kepada cincin yang sudah diberkati itu. Jangan nanti setelah punya anak, yang perempuan pasti akan berubah bentuk tubuhnya, posturnya dan lain sebagainya. Jangan menjadikan perubahan itu untuk kita tidak ingat akan jadi perkawinan. Nah, ini yang saya sampaikan ya. Tidak dapat saya sampaikan lebih banyak. Kalian pasti juga sudah memahami ini. Pasti kalian tahu hidup berumah tangga bagaimana cara mulainya. Kalau tidak jelas, tidak tahu, ada hal yang perlu tolong bertanya saja. Tidak apa-apa, tidak akan Pak Manik itu marah, tidak akan Pak ini marah. Ya Pak Ibu ini, kalau sehari-harinya, ya mungkin gurau, tetapi orangnya keras, tapi keras baik. Orangnya keras, tapi dia baik hati. Kalau tidak baik hati, tidak akan terjadi kalian berdua ini dulu. Begitu juga dengan Pak Manik. Karena saudara kita dari Batak ini ngomongnya
nadanya, bukan ngomongnya, tapi nadanya keras. Bagi orang yang belum pernah mendengar, ya mungkin mau mundur, mau lari, tidak berani aku. Ngomongnya begini, tapi hatinya yakin saja, hatinya pasti tidak seperti aksen dia ngomong itu. Jadi inilah kita, ya, syukur kepada Tuhan kita bisa menerima keberagaman kita ini. Keberagaman kita ini, ya, jangan menjadi penghalang untuk kita hidup bersatu.